Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Kembali lagi bersama saya Kinan Aulia dan edisi kali ini 17 Desember 2021 Jumat kita akan kembali lagi dengan program Bincang Kampus dan tentu saja edisi kali ini dengan tema yang sudah kita usung ada satu narasumber yang tentunya akan jadi tamu spesial dan akan berbagi dengan kita semua Tribuners khususnya dengan tema kita yaitu lebih dekat dengan calon rektor Universitas Hasanuddin. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bahwa Universitas Hasanuddin adalah salah satu universitas di Sulawesi Selatan yang bergengsi dan tentu saja sudah tidak diragukan lagi, di mana Universitas Hasanuddin juga menjadi salah satu kampus terbaik di Sulawesi Selatan, bahkan di luar Sulawesi Selatan, dan memiliki banyak peminat bahkan dari luar kota juga seperti itu, Tribuners. Nah, untuk itu sebelum kita mengenal lebih dekat dengan satu narasumber kita pada sore hari ini, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dan tentu saja pada sore hari ini kita akan mengulas banyak tentang sosok narasumber kita pada hari ini. Untuk itu, saya sudah tidak sabar untuk mengundang narasumber kita, mungkin sudah berada di room yang telah disiapkan. Siapa lagi jika bukan Bapak Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa, MSc. Halo, Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pertama karena ini dalam perjalanan sehingga tidak mulus waktu dan tempatnya, tapi insya Allah kita akan berusaha untuk menyapa Tribuners dan berkenalan dengan Tribuners dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih Prof. Nah, Prof sendiri dikenal dengan sapaan akrabnya Prof JJ, bener ya Prof ya? Ya, baik, untuk Prof JJ sendiri pada sore hari ini gimana kabar tak Prof? Terima kasih, boleh. Baik, untuk sore hari ini gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, sehat walafiat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang lagi di mana nih, Prof? Sepertinya maaf suaranya ini dalam perjalanan di luar kota, tapi saya singgah sebentar di suatu tempat untuk menyapa Tribuners dari luar Makassar, tapi mudah-mudahan masih bisa didengar dengan baik dan videonya nggak putus-putus, mudah-mudahan ya. Iya. Ya, terima kasih Prof. Tentu saja semoga bincang kita pada sore hari ini bisa berjalan lancar sekalipun kita melalui ruang virtual. Dan tentu saja antusias dari Tribuners akan selalu memberikan kita semangat nih untuk menyelesaikan perbincangan kita pastinya. Nah, seperti yang kita ketahui Tribuners bahwa 82 Senat Akademik Universitas Hasanuddin telah menggunakan hak suaranya pada pemungutan suara calon rektor Unhas di Baruga Andi Petarani pada Selasa 14 Desember 2021, di mana Prof JJ mendapatkan 21 suara dan menjadi 3 suara terbanyak di pemilihan calon rektor Universitas Hasanuddin, di mana 3 nama yang memperoleh suara terbanyak akan diserahkan ke Senat Akademik Majelis Wali Amanat atau MWA dalam pemilihan rektor Unhas yang akan dilakukan pada 27 Januari 2022 mendatang. Nah, tapi Tribuners pada sore hari ini tentu saja di samping narasumber kita yang akan mencalonkan diri di pemilihan rektor Unhas, kita akan mengenal lebih dekat sebenarnya Prof JJ ini siapa sih yang tidak kita ketahui sisi lainnya. Tapi sebelum itu mungkin saya akan membaca sedikit CV tentang beliau biar Tribuners ini ada gambaran sedikit. Baik. Untuk di sini ada begitu banyak juga karya yang pernah dihasilkan, tapi kita singkat saja Tribuners. Saya akan bacakan profil dari Prof JJ. Tentu saja tempat tanggal lahir Takalar 8 Maret 1967, untuk golongan ataupun pangkat 4 pembina utama Madya, dan jabatan akademik
guru besar untuk status perkawinan telah menikah dan asal institusi adalah Universitas Hasanuddin. Untuk pendidikan untuk jenjang S1 di mana Prof. JJ menyelesaikan pada jurusan budidaya perairan Universitas Hasanuddin pada 1989 dan dilanjutkan dengan magister ataupun juga S2-nya di Marine Ecology dan Management McMaster University di Kanada 1996 dan untuk S3 ataupun doktoralnya diambil di Marine Biology Program James Cook University Australia pada 2003. Dan untuk pengalaman kerja ataupun jabatan, untuk Prof. JJ sendiri pernah menjadi anggota Komisi Ilmu Pengetahuan Dasar Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 2021 dan sampai saat ini, dan juga menjadi penasehat Menteri KKP bidang ekologi laut Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020. Dan saat ini juga menjadi Dekan Sekolah Pasca Sarjana Unhas 2018 sampai 2022. Pernah juga menjadi Dekan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan pada 2013 dan 2017. Mungkin itu untuk pengalaman kerjanya, ada banyak sekali, tapi nanti kita bakalan ngobrol lebih dekat lagi. Kita langsung mendengarkan dari Prof. JJ sendiri. Nah, saya juga mau membacakan salah satu pengalaman kepemimpinan secara internasional yang pernah juga dijalani oleh beliau. Yang pertama dari Chairman Research Advisory Board di Partnership for Australia Indonesia Research IEC 2020 sampai dengan sekarang. Untuk nasional, pernah menjadi Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan 2021-2024. Dan masih banyak lagi organisasi dan pengalaman kepemimpinan yang pernah Prof. JJ pastinya lewati dan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman dari pengalaman-pengalaman tersebut. Tentu saja kita tidak mau ketinggalan dan tidak memanfaatkan momen ini. Bagaimana pada saat ini bersama saya Kinan Aulia, saya sangat senang sekali bisa berbincang untuk 40-60 menit ke depan tentu saja. Mungkin langsung saja untuk Prof. JJ di edisi kali ini pastinya sudah banyak sekali nih Tribuners ataupun juga orang-orang di luar sana yang ingin tahu sebenarnya bagaimana sih masa kecil dari Profesor Djamaluddin Djompa itu sendiri. Silahkan, Prof. Baik. Baik, Prof. Suaranya termute, boleh diaktifkan terlebih dahulu mikrofonnya. Baik Tribuners, mungkin kita akan berbincang-bincang lagi pastinya dengan pertanyaan bagaimana masa kecil dari Prof. JJ sendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kampus dan masih bersama saya Kinan Aulia seusai jeda berikut.
Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia untuk menyaksikan Bincang Kampus dan alhamdulillah sudah berada juga bersama kita narasumber kita pada hari ini dan kita akan melanjutkan lagi perbincangan kita. Baik Prof, halo. Halo. Baik, suaranya gimana? Baik, Prof Cece, sudah bisa kedengaran suaranya? Oke, sudah bisa ya? Baik. Iya. Ya, alhamdulillah. Tadi pertanyaannya tentang masa kecil ya? Iya. Ya, mungkin boleh dijelaskan Prof, bagaimana masa kecil seorang Prof JJ? Tergantung menarik sampai kemana, tapi yang jelas saya itu anak kolong ya, anak tentara yang setelah lahir pindah, dan masa kecil saya di asrama tentara, dan kemudian banyak di alam karena itu asramanya kan di tengah-tengah hutan itu. Sehingga memang lebih banyak berinteraksi dengan alam ya pada saat itu. Dan saya pindah SD itu sampai 3 kali ya, 1, 2, 3 ya, 3 kali, sehingga lumayan ya pada saat SD sudah 3 kali pindah, sehingga waktu saya tamat SMA saya pikir saya harusnya juga pindah-pindah nanti suatu saat di perguruan tinggi ya. Itulah yang latar belakangi kenapa setelah saya selesai pasca di Kanada saya pindah lagi ke Australia, karena mungkin dari kecil itu ya, masa kecil yang selalu pindah-pindah. Tapi saya punya masa kecil cukup bahagia karena memiliki banyak teman dari setiap sekolah yang saya pindah, teman baru lagi. Cuma memang tantangannya waktu itu adalah bahwa saya harus belajar dengan budaya baru ya, kemudian bahasa baru malah. Saya dulu nggak bisa bahasa Bugis, tapi karena pindah ke tempat yang berbahasa Bugis, harus lagi belajar bahasa Bugis ya, dan seterusnya. Banyak bermain dengan begitu banyak anak-anak yang beda tipe, beda budaya ya, sehingga masa kecil saya sudah diverse dalam beragam ya, dalam hal tadi ya, bergaul sesama anak-anak. Itu Mbak Kira. Ya, baik Prof, terima kasih. Selanjutnya mungkin untuk didikan dari orang tua, Prof JJ sendiri itu seperti apa sih karakteristik mendidik orang tua dari Prof JJ? Orang tua mendidik sebagai role model kali ya, karena kami bapak saya walaupun tentara, tapi praktis itu tidak pernah memukul anaknya. Dan kami cuma merasa bahwa bapak saya kerja keras itu sebagai tentara, tapi juga bersawah, berkebun, penuh keringat, ya, sehingga kami secara intuitif itu selalu ingin membantu orang tua yang harus banting tulang di dalam mencari nafkah, ya, sehingga didikan by contoh itu membuat kami merasa bahwa harus ikut membantu orang tua, termasuk membahagiakan orang tua yang dalam masa hampir pensiun pun masih harus kerja keras ya. Sehingga saya pikir sudah saatnya waktu itu anak-anaknya kerja cerdas ya, tidak harus terus-menerus kerja keras di kebun, di sawah, kemudian bertambak, mencari ikan di sungai, dan saya kira itu adalah bagian dari perjalanan hidup, tapi saya juga kemudian menggunakan itu sebagai suatu pembelajaran hidup yang diberikan oleh orang tua, di samping dengan kasih sayang tentu juga dengan didikan untuk bekerja keras ya. Cuma saya tambahkan sedikit bahwa harus bekerja cerdas juga, karena bekerja sebagai petani pada zaman itu luar biasa, butuh fisik yang kuat tapi kemudian reward yang terlalu sedikit. Ya, betul sekali. Nah, Prof JJ, tapi Prof JJ semenjak kecil pasti punya cita-cita. Nah, untuk sampai saat ini, cita-cita dari Prof JJ sebenarnya apa sih? Kan sampai saat ini sudah mendapat gelar Prof nih, Prof. Itu seperti apa? Ya, jadi saya kira setiap anak itu kan cita-citanya berubah-ubah ya. Iya, betul. Kalau masih taman kanak-kanak kita ingin menjadi pilot misalnya ya. Iya. Karena kita nggak tahu apa sih itu pilot, cuma bayangkan aja ya. Setelah jadi SMP udah menjadi dokter, SMA mau jadi apa gitu ya. Tapi sebenarnya cita-cita saya waktu itu, waktu saya kerja di sawah, saya lihat pesawat lewat ya, dan saya tidak kebayang suatu saat saya juga akan naik pesawat.
Jadi saya kemudian merasa bahwa cita-cita saya ingin keliling dunia. Nah, itu waktu itu saya ingat persis bahwa saya harus kerja keras, saya ingin keliling dunia. Dan saya kira memang agak aneh ya, keliling dunia itu kan susah dilakukannya. Mau jadi apa saja, saya nggak peduli mau jadi apa saja, yang penting keliling dunia. Saya pun tidak pernah membayangkan bahwa setelah masuk ke Unhas di jurusan perikanan, kelautan, lalu kemudian karena semangat saya keliling dunia, memang selalu saya cita-citakan untuk pergi sekolah bukan di Indonesia tapi harus cari tempat yang paling jauh. Dan saya berhasil menemukan negara yang paling jauh dari Indonesia adalah Kanada. Jadi tercapai cita-cita saya pada saat itu, dan pastikan keliling dunia tuh karena bumi ini kan bulat ya. Kalau kita berangkat melewati Pasifik ya, maka itu setengah ya. Nah pulangnya melalui Indian Ocean, maka itu kita bisa mengelilingi dunia betul-betul bulat ya, dari 360 derajat. Ya. Jadi tapi cita-cita saya sudah tercapai, Mbak Kinan. Alhamdulillah. Tapi seru sekali ya Tribuners, dengan cita-cita di saat masih kecil ingin berkeliling dunia, tapi alhamdulillah S2 bahkan doktoral dari Prof JJ sendiri dari Kanada ke Australia. Nah, tentu saja karena dunia itu akan ada bagian utara, ada bagian selatan kan? Iya. Nah, saya sekolah di bagian utara ya, lintang utara. Saya pikir waktu itu dunia ini belum sempurna. Saya harus ke bagian selatan, maka saya harus down south ke Australia ya. Ya. Tapi untuk Prof JJ sendiri, dari CV yang saya bacakan, kenapa sih Prof tertarik untuk S1-nya mengambil budidaya perairan? Itu karena Prof sendiri mungkin senang bersawah atau seperti apa? Sebenarnya waktu itu memang hal yang unik. Pertama saya ingin bebas ya. Jadi saya pikir waktu itu karena masalah ekonomi saya harus bebas tes. Kalau nggak bebas tes nanti takutnya nggak bisa kuliah tuh, karena nggak mampu membiayai biaya pendaftaran. Yang kedua, saya realistis sejak saat mulai SMA semakin dewasa, saya sadari bahwa untuk kuliah itu kan butuh biaya ya. Dan saya konsultasi dengan teman-teman yang butuh biaya besar, termasuk kedokteran, fakultas teknik. Nah, sementara saya harus selesai cepat dengan biaya yang murah ya. Sehingga saya putuskan waktu itu, karena rumah saya juga dekat dari laut, dekat dari sungai, dan saya suka cari ikan. Jadi saya pikir inilah mungkin bidang yang saya ingin perbaiki, bidang yang ingin saya kembangkan melalui kesarjanaan saya di masa mendatang pada saat itu. Sehingga saya memang langsung milih saya mau masuk perikanan. Ya. Tapi berawal dari hobi itu, akhirnya dengan semangat kerja keras dan juga kerja cerdas dari Prof JJ, akhirnya bisa mengambil jurusan S1 dan juga mendapatkan beasiswa untuk masuk di jalur budidaya perairan. Tapi gimana sih Prof JJ sekarang kan sudah menjadi guru besar ahli di bidang biologi nih dan ekologi kelautan. Apakah ini sebenarnya sudah Prof JJ rencanakan ketika S1 atau bagaimana, Prof? Enggak. Jadi kita itu kan esensi dari belajar itu kan mempelajari bidang kita, tapi juga mempelajari tren, ya, mempelajari dunia sekitar kita, mempelajari waktu sekarang dan juga tren masa mendatang. Nah, sehingga waktu saya S1 budidaya sebenarnya saya ikut membaca, banyak belajar, lalu kemudian saya melihat bahwa ke depan sumber daya itu ada di laut yang maha luas ya, 70% bumi ini adalah laut, sehingga kemudian saya merubah, tadinya harus mau masuk ke perikanan, walaupun tidak meninggalkan perikanan tentu, tapi kemudian saya extend untuk masuk ke kelautan ya, karena laut maha luas. Nah, setelah itu kemudian saya melihat bahwa salah satu yang tidak diperhatikan Indonesia pada saat itu, ataukah belum dijadikan sebagai suatu komoditi ataukah isu besar pada saat itu adalah terumbu karang ya. Padahal terumbu karang adalah satu-satunya keunggulan Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Mau bicara hutan, negara lain lebih banyak. Mau bicara tambang, negara lain juga banyak. Mau bicara apa saja,
negara lain itu punya, mau bicara manusia ya India lebih banyak, Amerika lebih banyak, Cina apalagi kan. Mau bicara orang cantik ya di sana juga banyak, orang gagah di sana juga banyak. Tapi terumbu karang Indonesia yang tidak bisa dikalahkan. Itu yang disebut dengan comparative advantages. Itu keunggulan yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala kepada Indonesia yang tidak diberikan kepada bangsa lain. Nah, apakah saya rancang sedemikian rupa dari dulu? Nggak mungkin ya. Karena kita kemudian melihat masa depan melalui suatu proses belajar ya. Setelah belajar kemudian kita paham bahwa itu di masa mendatang ada hal yang mungkin kita perlu antisipasi. Betul. Ya. Tapi sampai saat ini, sampai mendapatkan gelar guru besar, apa yang membuat sebenarnya untuk Prof. JJ sendiri bisa tertarik untuk menekuni bidang biologi dan ekologi kelautan? Ya, jadi sekali lagi salah satu aspek yang paling mendasar di dalam kehidupan itu adalah proses kehidupan itu sendiri. Ya, sangat banyak yang kita tidak pahami tentang proses kehidupan, terutama untuk biologi laut ya, organisme di laut. Kekayaan sumber daya laut kita yang begitu banyak itu memiliki karakteristik biologi kehidupan yang sangat beragam ya. Sehingga menurut saya ini sangat menarik untuk didalami dan hampir tidak ada peluang untuk kita kuasai secara komprehensif, secara menyeluruh. Oleh karena itu ini bidang yang sangat menantang dan saya suka yang hal-hal yang menantang ya. Untuk kemudian saya sebarkan kepada seluruh teman-teman dan saya merasa bahwa ini juga kesempatan untuk kita menjadi pioneer, menjadi trendsetter di dunia. Karena kita bisa kemudian mengajari dunia tentang biologi laut yang mereka sendiri nggak punya kan. Kita nggak bisa ngajarin misalnya Amerika bagaimana membuat pesawat misalnya ya. Kita belajar ke sana ya. Kemudian dan lain-lain teknologi yang canggih sekalipun. Tapi untuk hal yang sifatnya misalnya biologi atau ekologi, kita bisa mengajari mereka karena kita memiliki comparative advantage tadi itu. Mungkin ini pembenaran, tapi saya kira bagi Tribuners ini adalah suatu hal yang mungkin bagus dipelajari. Betul. Bidang apapun itu, bukan hanya kelautan, tapi carilah hal-hal yang barangkali kita bisa unggul ya, untuk kita jadikan sebagai pegangan di dalam dunia kompetisi, tapi tentu bersemangat kolaborasi ya. Kita tidak berarti bahwa kita kalahkan orang Amerika lalu kemudian mereka kita cuekin ya. Kita kalahkan orang Inggris dari sisi kekayaannya. Justru kesempatan kita berkolaborasi dengan mereka untuk membantu kita di dalam mengoptimalkan sumber daya yang kita punya itu. Tapi posisi kita tentu sama atau bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan mereka. Itu Mbak Kinan. Baik, Prof. JJ. Ada kolaborasi ilmu di dalamnya pastinya. Tapi sebenarnya untuk sampai di sini, Prof. JJ, dengan segala pengalaman kepemimpinan maupun organisasi lokal, nasional, bahkan kancah internasional yang pernah Prof. JJ lewati, ada nggak sih pengalaman yang paling mengesankan dan yang tidak akan terlupakan? Sekalipun semuanya pasti mengesankan nih, Prof. JJ. Tapi ada nggak sih satu yang bisa dibagi ke Tribuners? Yang paling mengesankan menurut Prof. JJ nih? Saya lagi mikir-mikir nih, Mbak Kinan, tapi kalau hanya satu aja yang saya ingat ya. Apa itu ya? Oke, ini aja. Sebagai ilmuwan, kita nggak pernah membayangkan ya, bahwa suatu saat saya diberi kepercayaan itu memimpin suatu delegasi yang disebut dengan DELRI, Delegation of Republic of Indonesia, dalam suatu pertemuan yang mana bendera Indonesia itu di depan saya dan di samping kiri kanan saya adalah dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Kelautan, Kehutanan. Intinya adalah bahwa itu hal yang tidak pernah saya bayangkan, tidak pernah saya rencanakan, dan bahkan tidak pernah saya mimpikan sekalipun menjadi head of delegation ya. Dan sebagai head of delegation, ada hal yang membanggakan kita pada saat itu adalah bahwa tidak boleh ada anggota delegasi yang bicara sebelum diperkenankan oleh head of delegation. Jadi kebayangkan kalau direktur dari Kementerian Luar Negeri
harus meminta izin kepada saya mau bicara tentang ini, dan saya mengatakan, oke, boleh. Lalu di dalam statementnya itu, with the permission of my head of delegation, saya itu merasa kayak betul-betul bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang anak tani ya, walaupun anak kolong yang tadinya bermimpi naik pesawat pun itu tidak pernah kebayang. Kemudian suatu saat, suatu ketika, kemudian di depan saya ada bendera Indonesia, dan para pejabat sekalipun yang kalau di Indonesia pasti saya hormat, tapi karena posisi saya sebagai ketua Delri, maka mereka mengatakan secara publik bahwa with the permission of my head of delegation, I would like to convey bla bla bla. Ini adalah suatu hal yang saya kira sebagai akademisi tidak mudah untuk kita dapat pengalaman itu, dan pada saat itu sebenarnya hanya karena kemampuan saya meyakinkan negara-negara pada saat itu untuk Indonesia menjadi leading the Coral Triangle, yang merupakan kelebihan Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Nah, ini Mbak Kinan saya kira peluang-peluang yang mungkin Tribuners perlu cari, perlu tahu, perlu optimis, mengembara ya, dalam tanda kutip, untuk tidak terbelenggu oleh bidangnya saja, bahwa kalau kita orang perikanan ya perikanan saja, kita orang pertanian saja. Ayo belajarlah untuk melihat dunia lain. Saya kira ini esensi daripada programnya Mas Menteri, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, supaya teman-teman ini bisa mempelajari apa saja dengan 3 semester maksimum bebas di luar kampus, di luar program studi. Saya kira ini adalah kesempatan buat anak-anak bangsa, anak-anak muda ya, Tribuners, maupun mungkin punya anak, punya keluarga, punya teman. Ayo ajak mereka untuk mengeksplorasi dunia ini yang begitu luas, begitu indah, dan kita hanya bisa unggul kalau kita punya banyak pengalaman ya. Betul. Dan saya sangat setuju sekali nih Prof. JJ bahwa pengalaman itu memang adalah guru besar yang bisa membantu kita lebih maju lagi. Karena dengan banyaknya pengalaman tentu saja akan mendorong kita untuk lebih melihat dunia itu luas sekali sebenarnya. Dan sebenarnya sampai saat ini, gimana ya Tribuners, dari semua cerita Prof. JJ saya sampai terharu bahwa dengan kalimat anak tani tapi bisa berkeliling dunia, yang awalnya cita-citanya hanya sekedar ingin naik pesawat berkeliling dunia, tapi bisa menyelesaikan segala pendidikan, bahkan memimpin satu delegasi internasional. Tapi sampai saat ini Prof, apa sih sebenarnya yang memotivasi Prof. JJ untuk belajar terus hingga meraih gelar guru besar dan melewati pengalaman-pengalaman yang sangat spektakuler pastinya? Ya, banyak hal yang melatar belakangnya. Mungkin juga termasuk pengalaman masa kecil yang tidak sempat saya jelaskan terlalu detail ya. Tapi salah satu yang membuat saya kadang-kadang kalau lagi capek, lagi lelah ya, lalu kemudian saya ingat masa kecil pada saat kelas 1 SD ya, bahkan waktu itu hanya ikut-ikutan, saya harus menjual pisang goreng ya sambil sekolah. Kebayangkan anak SD sekarang, mana ada yang mau disuruh jual pisang goreng ya. Jadi bawa buku, tapi juga bawa pisang goreng yang dalam dalam wadahnya itu pasti lupa-lupa sih ya. Dan itu saya kira adalah suatu hal yang memotivasi saya juga untuk saatnya memastikan bahwa bukan membalas ya, bukan balas dendam ya, tapi bahwa kehidupan ekonomi yang begitu terpuruk di zaman itu harus kita rubah dengan upaya-upaya yang penuh semangat, harus pantang menyerah ya, tidak boleh merasa ada sandungan, ada hambatan lalu kemudian kita stop sampai di situ ya. Saya kira mungkin ini perlu, kalaupun tidak mengalami seperti itu, cukup menjadi pembelajaran bahwa seorang yang dari anak tani, penjual pisang goreng, anak kolong yang penuh dengan suka duka, pindah ke sana kemari dari rumah ke rumah, numpang, bukan punya rumah banyak ya, tapi numpang dari rumah orang ke rumah orang. Nah, hal itu saya kira harusnya menjadi motivator, bahan motivasi bagi anak-anakku sekalian atau Tribuners untuk mengatakan kalau Prof. JJ aja masa kecilnya seperti itu bisa seperti sekarang, why not gitu ya. Saya dengan fasilitas yang luar biasa, ayo, tidak harus mengalami hal yang sama, tapi buktikan bahwa kita bisa melakukan hal yang sangat banyak, lebih banyak daripada apa yang kelihatannya bisa kita lakukan saat ini. So, do your best, dan mimpinya jangan tanggung-tanggung ya. Mimpinya memang harus, kenapa disebut gantunglah cita-citamu setinggi langit, karena
jangan terlalu rendah cita-citanya, ya. Harus setinggi langit. Ya. Tapi dengan segala pengalaman yang Prof. JJ share ke kita nih Tribuners, betul-betul saya pun di luar ekspektasi nih Prof. JJ bahwa sebenarnya masa kecil seorang calon rektor Universitas Hasanuddin ini adalah menjual pisang goreng dan seorang anak tani. Dan di sini kita bisa belajar Tribuners bahwa ekonomi itu bukan satu-satunya alasan biar kita tidak bisa menjadi orang sukses. Jika kita ingin bekerja keras, dan mungkin salah satu sosok dari Prof. JJ ini bisa kita ambil begitu banyak pelajaran juga, bahwa tidak ada why not gitu, tidak ada yang nggak mungkin gitu. Tapi sebenarnya Prof. JJ tidak dapat kita pungkiri juga bahwa manusia itu memiliki batas ketika kita lelah ada fase-fase tersebut, dan saya yakin di samping itu pasti Prof. JJ juga pernah mengalami masa-masa mungkin masa-masa down, saya bisa bilang seperti itu sebelum berada di posisi seperti ini. Tapi untuk hal itu, bagaimana sih sebenarnya Prof. JJ bisa membagi waktu dalam belajar, organisasi, ataupun juga mengajar dan lain sebagainya? Baik, silahkan Prof. Baik, kita masih tersambung. Mbak Kinan? Ya, baik. Bagaimana Prof? Suara saya kedengaran? Kedengaran, Prof. Bagaimana pertanyaan saya sudah sampai? Iya, saya cuma ingin membacakan suatu hal yang barangkali udah ada yang pernah dengar ya. Kalimatnya seperti ini. Staying positive does not mean you have to be happy all the time. It means that even on hard days, you know that there are better ones coming. Jadi orang semua pasti mengalami hal yang sama ya. Ada hari-hari, ada masa-masa di mana kita down, kita tidak happy ya tentu ya. Tapi being positif itu membayangkan badai pasti berlalu ya. Membayangkan bahwa hari-hari baik itu pasti akan datang. Sehingga kita harus termotivasi untuk tidak sampai terlalu lama ya untuk bersedih, terlalu lama untuk berduka, harus move on cepat. Ya. Karena yakinlah bahwa hanya dengan berusaha untuk keluar dari masa-masa sulit itu, maka di luar dugaan kita akan ternyata jauh lebih mudah keluar dari masa sulit itu dibandingkan dengan yang kita bayangkan. Ya. Nah, Tribuners, mudah-mudahan semua punya pengalaman tentu, tapi izinkan saya mengatakan bahwa tak seorang pun yang berhasil ya di bidang apapun itu tanpa sandungan, tanpa proses jatuh bangun ya. Dan tidak semua juga harus mengalami jatuh bangun, tapi pada saat perjalanan mulus, ayo manfaatkan setiap momentum yang baik itu untuk mencapai yang terbaik. Bagi yang punya duit, tidak harus bekerja sambil sekolah, tidak harus bekerja mencari duit sambil kuliah. Manfaatkanlah waktu-waktu senggang itu untuk hal-hal positif. Belajarlah menguasai bahasa. Kalau bahasa Inggrisnya sudah bagus, tambah lagi satu bahasa. Boleh nambah belajar bahasa Arab. Kalau sudah bagus bahasa Arab, bagus bahasa Inggris, masih banyak waktu, ayo tambah lagi bahasa Jerman atau tambah lagi bahasa Jepang. Ini contoh aja ya. Demikian pula halnya dengan hal-hal positif lain yang bisa kita lakukan, berorganisasi misalnya, kalau perlu menjadi pimpinan dalam suatu organisasi di level nasional atau bahkan di level internasional. Nah, semua itu sangat ditentukan oleh keinginan keras kita. Bahwa down, jatuh bangun, gagal, itu bagian dari proses untuk kita lebih dewasa, untuk kita bisa lebih kuat. Tak satu pun alam yang mengajarkan kita bahwa selamanya harus mulus. Pesawat pun sebelum take off tidak akan bisa take off pesawat itu kalau tidak ada hambatan angin di depan yang kemudian membawa pesawat itu take off. Kita pun sebenarnya seperti itu. Kita harus melihat bahwa apapun yang di depan kita itu bukan penghalang, tapi membuat kita untuk bisa lebih kuat terbang lebih tinggi. Ya. Dalam perjalanan hidup banyak sekali, bahkan dalam bahasa laut pun ada kata-kata atau kalimat, tak seorang pun pelaut ulung yang lahir dari ombak yang tenang. Ya. Iya.
Jadi semakin kita banyak hambatan harusnya membuat kita lebih kuat, lebih kokoh ya. Saya pun baru akhir-akhir ini ya, saya dihantam dengan begitu banyak, saya anggap itu sebagai bagian dari cobaan ya. Tapi bagi saya itu adalah bagian dari latihan saya untuk menjadi calon pemimpin yang lebih bijak, lebih arif, dan lebih bersabar menghadapi begitu banyak hal-hal yang kadang-kadang di luar logika, di luar nalar manusia bermacam-macam, kita harus hadapi dengan baik ya, karena kita telah meyakini bahwa apa yang saya lakukan itu hal-hal yang sudah saya lakukan sebaik mungkin, tapi tidak berarti bahwa apa yang kita lakukan itu akan mulus, akan dinilai orang sebagai suatu hal baik. Boleh jadi di sana ada kecemburuan yang saya anggap itu juga bagian dari manusiawi. Saya tidak menyalahkan siapapun, biarlah ini juga bagian dari proses belajar yang lain untuk kita sama-sama belajar untuk sama-sama lebih baik. Ya, baik Prof. Aduh, sepertinya adem sekali ya penjelasan dari Prof JJ ini sendiri, dan saya sendiri pun sangat betul-betul merasakan euforianya tuh bisa sampai ke sini loh Prof, sekalipun kita di ruang virtual ini, bahwa memang tidak ada yang tidak mungkin, dan selagi kita mau bekerja keras, berusaha dengan baik, penuh kesabaran, semuanya pasti bisa kita capai, termasuk mimpi-mimpi kita yang setinggi langit. Baik Prof, mungkin selanjutnya ketika kita sesudah membahas mengenai pribadi maupun juga masa kecil dari Prof JJ sendiri, nah, sekarang mungkin kita akan membahas mengenai pemilihan rektor yang baru saja kemarin digelar. Nah, Prof, sampai saat ini bagaimana sih perasaannya bisa masuk 3 besar sebagai calon rektor Universitas Hasanuddin dan menduduki posisi kedua dengan 21 suara, Prof? Ya, mungkin perlu saya luruskan dulu ya, bahwa kemarin itu bukan pemilihan rektor. Kemarin itu adalah penyaringan bakal calon menjadi calon rektor. Ya. Oh iya, baik. Ketika kami 8 orang itu adalah bakal calon. Yang memilih rektor itu adalah Majelis Wali Amanat. Jadi anggota Senat diberikan mandat untuk menyaring 3 orang yang akan diajukan sebagai calon rektor kepada Majelis Wali Amanat, yang di dalamnya ada menteri. Jadi saya pertama tentu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di luar ekspektasi saya yang tentu semua orang mengatakan harusnya lebih banyak. Iya, sebenarnya saya itu lebih realistis ya, bahwa dalam setiap proses pemilihan seperti ini ya, dalam tanda kutip, itu bukanlah sesuatu yang harus dianggap sebagai terlalu personal ya. Kita dilematis. Saya sangat tidak merasa nyaman kepada teman-teman yang harus dilematis memutuskan 1 dari 8. Kebayangkan kalau kita dalam satu komunitas yang boleh dikata homogen, sesama orang Unhas, sesama sahabat, sesama teman, bahkan sesama fakultas, bahkan sesama pengajian, kemudian dihadapkan dengan pilihan untuk memilih 1 dari 8. Padahal ini semua adalah teman. Sehingga mendapatkan kepercayaan atau pilihan prioritas dari 22 orang, ada 1 yang salah centang. Itu adalah sesuatu yang bagi saya syukuri ya, kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan saya berterima kasih kepada baik yang memilih saya maupun yang tidak memilih saya. Ini suaranya rusak ya? Iya, Prof, silakan dilanjutkan. Ya, jadi saya walaupun ini bukan pidato kepada anggota Senat ya, tapi saya sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah melalui proses ini dengan baik ya, dengan penuh persahabatan. Kita lupakan siapa yang memilih siapa, kita meniti jalan baru sebagai keluarga, tidak perlu lagi diingat. Saya merasa bahwa saya dipilih oleh semua orang, yang kebetulan saja bahwa pada saat mencoblos itu ya udah bagi-bagi suara gitu. Ya. Tapi untuk Prof JJ sendiri, visi misi yang dibangun untuk menjadi calon rektor Universitas Hasanuddin ke depannya seperti apa, Prof? Sebenarnya visi misi itu sifatnya melembaga ya. Jadi sebagai seorang rektor bukanlah seperti
presiden atau gubernur atau bupati yang kemudian lebih memiliki otoritas yang penuh terhadap suatu daerah atau suatu negara. Rektor adalah bagian dari organisasi yang tidak berarti hanya rektor. Di situ ada senat, di situ ada majelis wali amanat. Kita ada 3 organ dalam suatu universitas itu. Sehingga visi misi ini harus disepakati ya secara melembaga dan ditetapkan oleh senat akademik. Nah, di samping itu kita juga bagian dari pemerintah, sehingga kita harus melihat juga visi misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek ya, ada peta jalan pendidikan Indonesia dan ada rencana pengembangan Unhas sampai 2030, bahkan sudah ada registranya Unhas sendiri, ada target-targetnya. Tapi sebagai calon rektor tentu secara individu kita punya mimpi atau punya visi kepemimpinan, di mana saya berharap ke depan ataukah setelah saya kalau dipilih dipercayakan ya, saya memimpikan itu Unhas menjadi mandiri dan modern dan mewujudkan kemanfaatan yang sifatnya lokal tapi disegani dunia. Mungkin itu rumusannya yang saya ingat-ingat ya, yang saya nggak tahu apakah persis sama dengan itu, tapi intinya adalah keberadaan UNAS harus memberi manfaat kepada kita semua, kepada masyarakat, bahkan kepada Mbak Kinan dan teman-teman Tribuners ya. Sehingga kita kebermanfaatan lokal itu harus menjadi salah satu cita-cita. Tapi kita tidak boleh mengatakan bahwa UNHAS hanya untuk Sulsel. Kita harus bisa memberi manfaat kepada Indonesia, bahkan memberi manfaat kepada dunia ya. Karena kita bagian dari planet ini. Tapi kemudian kita pun harus disegani dunia, karena kalau hanya merasa hebat di dalam negeri sendiri, jangan-jangan kita dianggap sebagai berada di dalam tempurung gitu ya. Sehingga kita harus berupaya eksis di dunia, dihargai dunia, dan itu ada indikatornya. Saya kira itu sepintas ya visi yang sangat general, yang mungkin tidak mudah dipahami, tapi mudah-mudahan bisa dimaklumi ya. Ya, baik Prof. JJ. Terima kasih untuk pemaparan Anda yang telah disampaikan. Tapi dengan ada 8 program nih ya, katanya Prof. JJ ada 8 program prioritas jika terpilih menjadi rektor. Apa sebenarnya yang menjadi pertimbangan sehingga 8 program ini menjadi pilihan Prof. JJ? Ya, 8 program itu saya tidak hafal persis, tapi mungkin saya raba-raba saja ya. Jika dalam perjalanan, intinya begini, universitas ini kan harus berjalan paralel menyelesaikan begitu banyak masalah sambil belajar ya. Kita menghadapi begitu banyak perubahan, baik itu perubahan dunia, perubahan global, perubahan di Indonesia, perubahan itu harus secara simultan ya. Sehingga bagi saya pertama pendidikan dan luara ini menjadi salah satu kunci. Kementerian sudah memberikan mandat dan tugas ya untuk mensukseskan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, itu yang pertama. Sehingga luaran kita nanti itu harus link and match dengan industri, kebutuhan user, itu harus salah satu roh pengembangan Universitas Hasanuddin. Tapi yang kedua, kita juga harus memberikan kontribusi kepada perbaikan masyarakat melalui pengabdian masyarakat dan hilirisasi ya. Hilirisasi itu artinya hasil-hasil penelitian kita, inovasi kita itu kemudian bisa dikelola sedemikian rupa sehingga tidak berakhir hanya hasil penelitian. Kita harus membantu negara ini untuk bangkit menjadi negara maju. Jangan lupa kita masih negara berkembang loh. Dan kita tidak boleh terjebak yang biasa disebut dengan middle income trap. Ya. Jadi suatu jebakan berpenghasilan menengah. Kita harus lewati di tahun 2030. Indonesia harus menjadi negara maju. Nah, kuncinya itu adalah yang disebut dengan innovation based economy. Dan itu hilirisasi adalah tugas universitas untuk inovasi ini bisa mengembangkan ekonomi. Yang ketiga atau yang keempat, sembarang urutannya ya, tentang kampus itu sendiri. Kampus ini harus menjadi kampus yang modern. Tidak boleh lagi kita mengatakan ya, kita kan walaupun dia sederhana, tapi dia modern, fasilitasnya modern, keamanannya, lingkungannya bersih, tapi juga ramah lingkungan. Dia harus melihat bahwa perubahan itu terjadi, bla bla bla. Kemudian penelitian dan publikasi tentu menjadi salah satu roh di dalam hilirisasi tadi itu. Tidak boleh tidak, kita harus bisa menunjukkan kepada dunia bahwa UNHAS itu ada. Dan untuk UNHAS itu ada, kita harus tunjukkan melalui publikasi internasional dan lain-lain. Dan publikasi internasional itu jangan dilihat untuk memuaskan dunia, tapi itu adalah standar. Kalau kita punya penelitian itu bagus, pasti itu bisa diakui dunia, sehingga dia dengan sendirinya, kalau sasaran kita penelitian bagus itu tadi. Kemudian mengadopsi
world ya, digitalisasi dan Internet of Things ini, bahkan saya menyebutnya, kayaknya saya sebut Internet of Everything ya. Jadi tidak bisa lagi hanya things saja, harus manusia, orang unhasnya, kemudian sistem security-nya, sistem proses, sistem administrasi, itu semua harus berbasis digital dan internet. SDM yang kelima atau yang keberapa tentang SDM ini terlalu penting karena kita PNBH kan, sehingga ya baik Prof. Baik. Baik, Tribuners, kita akan kembali seusai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kampus. Baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Bincang Kampus pada sore hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa ruang virtual memang kita harus siap dengan kendala-kendala yang juga menjadi penghambat dalam diskusi kita. Tapi tentu saja Alhamdulillah pada sore hari ini menjelang di akhir sesi kita, Prof. JJ juga masih setia nih untuk menemani kita, masih terus bergabung bersama kita. Baik Prof, mungkin tadi sempat terpotong penjelasan dari Prof. JJ mengenai 8 program yang tadi. Tapi mungkin bisa kembali dijelaskan sedikit Prof. sebelum kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Pertama, kenapa 8? Sebenarnya itu karena saya nomor urut 8. Ya. Jadi tidak mudah memang menyusun 8 program karena kebetulan saya nomor urut 8. Kalau saya nomor urut 7 mungkin jadi 7 kali ya. Saking terinternalisasinya angka 8 itu bagi saya, sehingga terinspirasi untuk
memastikan bahwa itu betul-betul murni dari saya sendiri ya. Nah, 8 hal tadi itu terakhir saya jelaskan tentang SDM-nya. SDM adalah kunci dan kita berharap bahwa profesionalisme di era PTNBH UNHAS itu sekaligus bisa menjawab begitu banyak tantangan tentang pendanaan dan pembiayaan ya. Kita berharap reward itu semakin bagus, tapi juga profesionalisme layanan semakin bagus. Banyak sekali yang kita lagi programkan. Yang ketujuh tentang kelembagaan UNHAS sendiri ya, PTNBH ini terlalu penting untuk ada transformasi menuju PTNBH yang lebih adaptif ya, lebih yang lebih kuat ya, lebih mampu untuk beradaptasi dengan kondisi yang kita hadapi ya. Baik itu untuk lingkungan internal di kampus sendiri, kemudian di Indonesia, bahkan global. Terutama karena kita telah berubah menjadi PTNBH. Nah, yang terakhir tentu kita berharap dengan 7 program yang sudah saya sebutkan tadi ya, semua sudah kita perbaiki. Kita pun secara sistematis memastikan bahwa UNHAS memiliki reputasi yang relevan dengan reputasi yang digunakan oleh global ya. Ketika Indonesia mengukur reputasi itu dengan menggunakan misalnya perankingan secara nasional apapun itu ya, kemudian ada kompetisi, ada liga dan lain-lain, kita harus bisa unggul di setiap kompetisi itu. Ketika global memiliki ukuran-ukuran ya, mulai dari misalnya Time Higher Education, kemudian QS World University Ranking, kemudian Metric, UI Green Metric, semua itu adalah bagian dari ukuran-ukuran yang digunakan oleh global yang saya kira akan kompatibel dengan 7 program tadi itu. Jadi kita melakukan 7 program ini sekaligus memberikan hubungan dengan apapun yang diukur oleh dunia, kita akan ada. Ya. UNHAS tidak boleh kemudian mengatakan, saya nggak peduli dengan apa yang diukur oleh orang. Jangan lupa bahwa mungkin kita tidak nyaman karena harus diukur, harus dinilai, dan tapi jauh lebih tidak nyaman kalau ada kemudian orang mengatakan 10 perguruan tinggi atau 20 perguruan tinggi yang memiliki kriteria ABCD misalnya. Ya. Lalu UNHAS tidak ada. Nah, saya kira itu adalah bagian dari keinginan kita untuk memastikan bahwa reputasi kita itu kemudian bisa diandalkan karena kita memiliki kualitas. Saya kira ini secara umum Mbak Kinan, mudah-mudahan tidak terlalu panjang karena ini bukan penyampaian visi misi ya. Ini hanya obrolan-obrolan yang sifatnya santai ya. Apalagi saya dalam perjalanan ini ya. Mungkin bisa lihat backgroundnya berubah tadi. Saya pindah dinding ini karena suasana di dinding sana ternyata kurang pas. Ya. Tapi di tengah perjalanan juga kita masih bisa ya Tribuners untuk mendengarkan dengan sempurna pengalaman-pengalaman dan juga visi misi dari calon rektor Universitas Hasanuddin ke depannya. Nah, baik Prof. JJ, untuk itu sendiri tadi saya sempat mendengar juga beberapa informasi mengenai UNHAS. Nah, untuk Prof. JJ sendiri sebenarnya apa tantangan dari Universitas Hasanuddin sekarang melihat UNHAS sekarang masih berstatus PTNBH? Seperti apa, Prof? Tantangannya saya kira sangat terukur ya. Banyak besar, tapi kita bisa ukur. Yang pertama bukan tapi sudah menjadi PTNBH. Itu artinya kita sudah dianggap sebagai universitas dewasa, ya, universitas yang memiliki kemandirian. Sehingga kita harus mengatakan bahwa UNHAS tidak perlu lagi menggunakan misalnya dosen yang dibayar oleh negara. Kebayang kan? Tidak perlu lagi menerima pegawai negeri sipil misalnya. Itu bagi banyak orang itu adalah hal yang sedikit mengkhawatirkan. Tapi bagi saya justru PTNBH ini adalah kesempatan untuk kita menggunakan kemampuan maksimal kita dengan otonomi yang diberikan oleh pemerintah. Kita itu memiliki otonomi keuangan yang sangat bagus ya. Otonomi di bidang pengelolaan akademik yang sudah sangat bagus. Sehingga kita mampu berkesempatan untuk lari cepat, berkesempatan untuk kreatif, inovatif, tidak terbatasi lagi oleh banyak birokrasi-birokrasi
dan halangan-halangan yang sifatnya standar regulasi dan lain-lain ya. Walaupun kita tetap accountable, tapi kita relatif lebih autonomous ya. Dan itu artinya apa? Kita harus mampu mengoptimalkan kemampuan kita, mengoptimalkan sumber daya yang kita miliki, baik itu SDM, aset, dan lain-lain, untuk bisa memastikan bahwa Unhas bisa mandiri, dan setelah dia mandiri, ternyata dia lebih kuat. Nah, ini tidak mudah, saya tidak mau mengatakan gampang, tapi ini adalah peluang yang sangat bagus untuk kita optimalkan. Tentu tidak bisa menggunakan pendekatan business as usual, itu nggak mungkin. Kita harus bertransformasi. Dan saya kira Ibu Rektor kami yang sekarang telah membuat fondasi itu sangat kuat dan telah sangat jelas arahnya kemana, dan kita siap untuk melanjutkan perjuangan beliau di dalam mengantar Unhas mulai dari transisi PTNBH menuju PTNBH yang sudah berjalan kurang lebih 6 tahun. Sehingga saya sangat positif ya, siapapun jadi rektor, kita tidak boleh ada perasaan ataukah kekhawatiran berlebihan bahwa itu memang tantangannya besar, ya pasti. Tapi kemampuan kita untuk keluar dari rasa khawatir itu sangat besar untuk kita bisa memastikan bahwa Unhas akan semakin kencang, semakin mampu berkontribusi lebih besar. Ya. Baik Prof, terima kasih atas penjelasan Prof JJ. Tapi Prof JJ mungkin sedikit kita juga akan membahas sebenarnya untuk Prof JJ sendiri, bagaimana sih menanggapi hal-hal ataupun isu-isu yang kemarin sempat beredar rumor mengenai money politik dalam pemilihan rektor baru. Bagaimana sih Prof JJ menanggapi hal-hal ataupun isu-isu yang kurang baik seperti itu? Silahkan Prof. Mbak Kinan, saya itu orangnya positif mood ya. Saya tidak terlalu tertarik membahas gosip ataukah hoax. Kita akan habis energi membahas, karena itu hampir boleh dikata hanya halusinasi saja, hoax saja, tidak akan mungkin terjadi di Unhas ya. Unhas terlalu besar, senator terlalu terhormat untuk terjebak di dalam money politik. Yang kedua, ada yang berpikir untuk main-main uang, saya kira itu adalah bunuh diri dan sangat jauh dari pemikiran saya. Bahkan saya pun termasuk mungkin ya sangat berhati-hati malah ya, sampai-sampai pas sarjana yang sudah harus berdisnatalis sebelum acara pemilihan rektor saya tunda dulu, karena kenapa di dalam persiapan disnatalis itu untuk pasca kami harus membagi kostum kan. Nah, kadang-kadang ada cenderamata sebagai bagian dari perayaan disnatalis. Untuk itu saja saya harus tunda supaya tidak terkesan boro-boro ya. Apalagi dengan uang yang begitu besar, saya kira keterlaluan lah ya. Mudah-mudahan juga Tribuners dan masyarakat tahulah bahwa itu tidak mungkin terjadi di Unhas, dan mudah-mudahan masih percaya sama saya bahwa I'm not the one. Kalau harus terjadi bukan saya yang harus menjadi bagian dari situ. Dan saya tidak pernah yakin ya, tidak pernah sedikit pun keyakinan saya, tidak ada sedikit pun untuk berpikir bahwa ada di antara calon pemimpin Unhas yang mengarah ke sana. Ini saya kira hal yang terjadi di luar kampus ya Pak Kinan ya. Tolong jangan dibawa menjadi masalahnya kampus. Kami nggak pernah mendiskusikan pun tidak di dalam kampus, sehingga saya berharap ini disudahi, dan mungkin pertanyaan ini nggak perlu lagi diungkap. Kita masih banyak hal positif yang kita harus hadapi di masa mendatang, sehingga energi kita itu menjadi lebih positif. Tapi secara personal saya jadikan itu sebagai pembelajaran yang berharga ya, bahwa berbuat baik sekalipun kita bisa saja difitnah orang, apalagi memang sudah tidak berbuat baik ya. Nah, oleh karena itu saya pun merasa bahwa mungkin pola komunikasi itu harus diperbaiki, silaturahim. Mungkin saja ada yang saya salah, saya harus minta maaf, tapi bukan dalam konteks itu tentunya. Dan secara personal pun saya menganggap ini bagian dari tempaan, cobaan, dan juga bagian dari hambatan yang bisa membuat saya take off ya. Dalam banyak hal pasti kita tidak nyaman. Saya pun kemarin, terus terang kemarin saya mau curhat dikit nih ya, Tribuners,
kemarin itu saya bagian dari tim persiapan S20. Kalau mau tahu S20 itu artinya pada saat 20 pimpinan negara terbesar di dunia ya itu berkumpul di dalam G20 meeting tahun depan, itu kan Indonesia adalah chairman. Jokowi presiden kita itu adalah chairman untuk G20. Itu adalah kebanggaan. Indonesia kali ini menjadi chairman dan kita harus menyiapkan yang terbaik. Kemarin itu saya dalam suatu proses persiapan yang disebut dengan scientific statement, di mana tidak banyak putra ya orang Unhas yang harus bisa ikut di dalam mempersiapkan itu ya. Tapi kemudian di salah-salah acara itu handphone saya berdering, semua HP saya ditelepon orang, wadah apa ini? Saya sendiri cuekin, tapi saya sudah mulai curiga, something is wrong gitu ya. Dan alhamdulillah setelah saya lihat, wah ini hoax ini yang tidak perlu saya tanggapi terlalu cepat dan mungkin sempat beredar terlalu lama. Tapi Tribuners tolonglah bahwa itu adalah hal yang kita harus pelajari di masa mendatang untuk tidak terlalu percaya pada hoax, apalagi menyebarluaskan tanpa terverifikasi. Saya juga bilang sama wartawan, kita semua manusia biasa, tolonglah juga teman-teman wartawan untuk membuat masyarakat lebih positif. Kita sudah terlalu capek melihat bangsa ini terjebak dengan mood susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Setiap berita yang jelek kemudian menyebar begitu cepat ya. Sementara prestasi-prestasi gemilang anak bangsa terlalu sulit untuk disebarkan. Nah ini mungkin Mbak Kinan, saya suka sekali acara Tribuners kali ini ingin berbincang lebih positif ya. Walaupun ditanya hal negatif, saya menganggap itu tetap positif, tapi jangan ditanya terlalu sering ya. Kita sudahi sampai di sini. Saya sudah pun memaafkan teman wartawan atau siapapun yang telah menyebarkan hoax itu. Sudahlah, kita tutup buku, kita lihat ke depan yang lebih baik ya. Bahkan ada yang ingin menuntut ke polisi, saya bilang tolong janganlah ya, walaupun bukan ke saya saja, tapi anggaplah itu bagian dari pembelajaran kita. Ada salah paham, ada salah pengertian, dan saya kira Unhas telah juga mengklarifikasi secara baik. Baik, Prof. JJ, terima kasih untuk tanggapan maupun juga penjelasan Anda yang telah disampaikan. Dan Tribuners tentu saja pada diskusi kita di sore hari ini sudah mau menjelang maghrib juga, tapi mungkin di Jakarta sudah maghrib ya Prof. JJ. Tentu saja dengan segala antusias dan juga kesediaan Prof. JJ untuk berbagi bersama Tribuners, sungguh memberikan pembelajaran dan pengalaman yang sangat banyak sekali ya, sekalipun ini hanya melalui diskusi kita, melalui bincang kampus pada sore hari ini. Nah, yang terakhir Prof. JJ, dari begitu banyak perbincangan kita pada sore hari ini, sampai saat ini yang menjadi inspirasi seorang Prof. JJ untuk terus belajar, bertahan, dan berada di titik ini, siapa Prof. JJ? Satu orang. Ya. Selalu pertanyaannya yang berat-berat ya, satu orang. Kalau banyak sebenarnya ya, kalau harus saya akui terlalu banyak ya. Tapi kalau harus memilih satu, inspirator lifetime inspirator saya itu adalah Profesor B.J. Habibie ya. Kenapa? Mungkin momentumnya pada saat saya kuliah di semester 2, beliau datang ke Makassar dan pada saat itu memberikan kuliah di gedung di dekat di Jalan Jenderal Sudirman ya, gedung apa lagi namanya itu. Di situ saya mengikuti kuliah beliau dengan sangat mendalam dan saya melihat sosok B.J. Habibie sangat-sangat inspiratif ya di dalam tracing ya. Ya, silahkan Prof, dilanjutkan. Ya, baik. Jadi Tribuners ternyata inspirasi dari almarhum. Ya, baik Prof, silahkan dilanjutkan lagi. Terputus ya. Iya. Ya, ini saya lihat agak freezing gambar saya, kalau suaranya masih bagus. Mungkin saya off-kan dulu videonya sementara ya Mbak, supaya saya bisa ya. Jadi ketika saya berkunjung ke rumah beliau sebelum tahun 2000, sekitar tahun 2000
sekarang 2021, mungkin sekitar tahun 2017 ya, 2018. Saya sempat berbincang sangat dalam sama beliau. Bapak adalah sosok yang saya jadikan panutan, sumber semangat, sumber inspirasi ya. Dan beliau waktu itu sempat bukan berkaca-kaca, tapi dia merasa bahwa senang mendengarkan pengakuan seorang, karena waktu itu saya adalah ketua Akademi Ilmuwan Muda Indonesia ya, yang di luar dugaan beliau, saya ternyata anak kampung ya, dia pikir saya dari ITB yang high class gitu ya. Saya bilang saya adalah seorang anak kampung yang kebetulan mendapatkan rezeki yang sangat-sangat saya harus syukuri ya. Dan beliau pun merasa bahwa perjalanan hidup saya masih jauh lebih baik dibandingkan dengan perjuangan yang beliau akhirnya kita saling curhat waktu itu. Dan semakin saya kagum karena waktu saya berikan buku tentang Sains 45 itu adalah buku yang ditulis oleh, memang penulisnya hanya 17 orang, saya kebetulan diminta menjadi ketua tim penulis, tapi itu pemikiran dari 200 doktor Indonesia melihat Indonesia maju di tahun 2100, jadi 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia. Dan beliau membaca buku itu sangat antusias, sehingga dia tidak pernah merasa dan menyangka bahwa saya adalah seorang anak tani ya, anak yang terseok-seok di awal perjalanan karirnya, dan dia justru mengatakan kepada saya, seandainya saya pun bisa mengagumi ya, pada kalau kita balik gitu, maka mungkin Anda pun menjadi inspirator saya. Waduh, saya merasa ini komunikasi yang sangat mendalam, dan saya berharap itu bisa saya share juga kepada Tribuners, bahwa kita mengagumi seseorang itu kadang ada bagus, sangat bagus ya, untuk menjadi inspirator terus menerus, tapi juga tidak kalah pentingnya bahwa kita pun mungkin bisa menginspirasi yang lain. So be yourself, dan berusahalah untuk menginspirasi yang lain. Saya pun dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan, saya selalu berharap bahwa suatu saat ada orang yang seperti saya datang menghadap seperti ke Prof. Habibie untuk mengatakan, Prof. JJ, saya terinspirasi ya, untuk kemudian saya bisa seperti sekarang karena telah termotivasi, terinspirasi. Mudah-mudahan sore ini ada Tribuners yang bisa mendapatkan manfaat dari bincang-bincang singkat ini, dan kalaupun belum sampai ke sana pengaruhnya, minimal memberikan manfaat mungkin sebagai pemikiran-pemikiran dan juga pembanding-pembanding di dalam melihat perjalanan hidup setiap orang. Iya. Baik, Prof. JJ. Tapi kalimat terakhir nih sepertinya Kinan juga tersentuh nih, Prof. JJ. Soalnya Kinan dulu juga ingin mendaftar di Universitas Hasanuddin, tapi mungkin belum rezeki. Tapi alhamdulillahnya lagi adalah satu kebanggaan, karena melalui ruang virtual ini, melalui Tribun ini, saya bisa langsung berbicara dan berdiskusi dengan calon rektornya Universitas Hasanuddin. Dan itu adalah kebanggaan tersendiri buat saya, Prof. JJ. Baik, Prof. JJ, terima kasih untuk segala pemaparannya juga. Dan pada sore hari ini, sebelum kita akhiri sesi hangat perbincangan kita, tentu saja Tribuners dan Kinan tersendiri ingin mendengarkan satu closing statement dari Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Djompa, MSc. Silakan, Prof. JJ. Ya, jangan pernah menyerah, ya, jangan pernah putus asa, dan kalaupun jatuh, jangan pernah merasa bahwa itu adalah akhir. Tapi anggaplah itu bagian dari proses belajar kita untuk bisa bangkit lebih cepat, lebih kuat, dan mudah-mudahan dengan perjalanan hidup kita, kemudian perjalanan hidup orang lain, perjalanan hidup yang kita baca dari siapapun, membuat kita akan menjadi lebih kuat, bisa membuat kita lebih bahagia. Luka hati pun, kegalauan pun, itu adalah bagian dari upaya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuka ruang hati kita menjadi lebih besar, memperbesar ruang hati kita untuk menampung kebahagiaan yang lebih banyak lagi, sehingga orang-orang yang biasa menderita seperti saya biasanya itu mampu untuk menyerap lebih banyak lagi kebahagiaan. Jadi jangan melihat dari sisi negatif, lihatlah dari sisi positif. Terima kasih. Wow, keren sekali untuk closing statement-nya. Mungkin yang bisa saya tarik dari segala kesimpulan, mungkin tidak bisa saya simpulkan nih, Prof. JJ.
Dan mungkin hanya satu ya, Tribuners Saya juga mohon adalah... maaf karena tidak. Ya, Prof? Sorry, silakan. Iya. Karena tidak ada persiapan, jadi mungkin kalimatnya salah-salah atau seperti apa, mohon dimaafkan. Nggak apa-apa, Prof JJ ini saja sudah sempurna sekali ya, Tribuners, dari kisah hidup seorang Prof JJ dengan tema kita pada hari ini adalah mengenal lebih dekat calon rektor Universitas Hasanuddin, dan semoga kisah-kisah inspiratif yang dibagikan oleh Prof JJ dari masa kecil, kuliah, bahkan juga persiapan-persiapan Prof JJ dalam belajar, bahkan dalam melaksanakan studi dari satu kota, bahkan keluar negeri, dari satu negeri ke negeri yang lain, itu bisa menjadi motivasi untuk kita. Dan garis besarnya yang bisa saya tarik mungkin satu kata ya, adalah jangan pernah menyerah dan selalu melihat sisi positif dari suatu perjalanan hidup maupun juga kehidupan kita. Baik, terima kasih banyak Prof. Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc sudah mau bergabung bersama kami dalam Bincang Kampus. Semoga sehat selalu Ki Prof, dan segala aktivitasnya dimudahkan, sukses terus juga untuk kehidupannya, dan bisa terus menebarkan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih Prof, dan sampai jumpa juga untuk seluruh Tribuners dan seluruh penonton setia dari